kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa ikan. Yang ikut makan roti ada 5.000 orang laki-laki. Ini luar biasa saudara, firman Tuhan kita sering mendengarkan ya. Ini mujizat yang terbesar yang luar biasa ya. Jadi pada saat itu karena Tuhan Yesus mengadakan mujizat demi mujizat dan mujizat, itu orang-orang mereka berbondong-bondong, ada kerinduan, kehausan. Mereka melihat banyak kejadian-kejadian yang aneh yang menurut manusia mustahil, bagi Tuhan Yesus pada saat itu tidak ada mustahil ya. Ini judul program, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangkan saudara ya, 5.000 orang. Jangankan 5.000 orang lah ya. 1.000 orang aja udah berapa juta ya. Nah, dan pada saat itu tadi kan murid-muridnya dia bilang, aduh gimana kasih makanan yang 5.000 orang ini, guru ya kan. Kita nggak punya makanan seperti ini, sebanyak orang ini, nggak punya uang ya kan, uangnya berapa seperti itu, ya, berapa dinar tadi itu, di rupiahnya berapa juta seperti itu, ya karena murid-murid Tuhan Yesus mereka hanya memakai logika, tapi Tuhan Yesus tidak melihat, tidak memakai logika, tapi dia percaya bahwa Yesus sendiri adalah Tuhan yang melakukan mujizat yang luar biasa ini, ya. Dan dia mengatakan marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Nah, ini maknanya yang saya dapat, dan ada juga hamba Tuhan yang mengutarakan ini, marilah ke tempat yang sunyi. Ya makanya kita juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pendoa juga ataupun ini, kita harus suatu saat kita harus menyendiri juga ya, ke tempat sunyi ya. Dan ada firman Tuhan mengatakan kalau kamu berdoa, masuklah ke tempat, ke kamar, kuncilah pintu ya kan. Jadi artinya kita bercakap-cakap dengan sendiri dengan Tuhan. Makanya ada waktu kita juga untuk menyendiri dengan Tuhan. Mungkin kita pada saat itu contohnya kalau kita seandainya ada waktu kayak pergi kita ke Ungaran itu, kita berdiam diri di situ, kita sendiri dengan Tuhan di gua, kita berdoa berjam-jam di situ. Jadi waktunya kita dengan Tuhan itu kita menjauhkan diri daripada orang-orang keramaian teman-teman yang lain. Jadi ada waktu kita untuk menyendiri ya, sunyi, tenang ya. Nah, itulah maksudnya marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika ya. Makanya ada waktu-waktu kita untuk menyendiri di kamar, kita berdoa. Ada waktu kita berkumpul seperti ini. Jadi ada waktu-waktu kita berdua. Ya makanya Tuhan Yesus menekankan buat kita saat ini, buat saya dan teman-teman juga di tempat ini, ada waktu kita untuk menyendiri dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan sendiri, kunci pintu, menyembah Tuhan. Kita mengutarakan isi hati kita di situ. Jangan kita mengutarakan isi hati kita kepada orang, teman yang lain, itu nanti terbongkar semua. Ya dari A ke B, C, beda semua. Makanya apapun pergumulan kita kunci pintu, kita berdoa di kamar kita kalau punya kamar. Atau saya bilang tadi itu tempat ini sebetulnya rumah doa. Kita utarakan, kita menyendiri dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ya. Kita terus apa yang kerinduan kita, kemauan kita kepada Tuhan, supaya kita menyendiri dengan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu dia menyendiri. Ya. Tahu-tahu orang-orang banyak mereka tahu bahwa Tuhan Yesus mereka menyendiri, mereka tadi itu mereka bertolak ya, mereka melihat bahwa tujuan mereka tahu di mana Tuhan Yesus, mereka darat ke sana, mendarat ke sana. Akhirnya orang berkerumun terus lagi, mereka kejar ya. Akhirnya pada saat itu ya kita mendengar tadi firman Tuhan ini, kita membaca bahwa udah malam dan pada saat itu tidak ada makanan lagi, tidak ada lagi, jauh dari keramaian. Dan yang ada kata murid-muridnya hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, bagaimana untuk sebanyak ini untuk kasih makan? Nggak mungkin mereka pulang aja dulu, ya kan, pulang udah malam. Nanti kalau mereka pulang nanti mungkin di perjalanan ada yang pingsan ataupun yang lain lah macam-macam. Nah, kita baca tadi ini 5.000 orang, ini laki-laki, ya kan, belum perempuan, belum anak-anak. Berarti mungkin bisa 2 kali lipat, bisa 10.000 orang ya yang hadir pada saat itu. Jadi dia bilang tadi itu, firman Tuhan mengatakan 5.000 orang laki-laki. Berarti pasti ada anak-anak, ada
perempuan juga di situ. Nah, itulah mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan. Ya. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Makanya lagu itu tak terbatas kuasanya menurut Tuhan. Makanya saat ini kita sebagai hamba Tuhan, ya, yang mendoakan orang, jangan kita batasi kuasa Tuhan. Ya, kita pakai logika kita, jangan kita pakai pengalaman kita yang lalu-lalu. Kita minta Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, tuntun hari ini apa yang kau kerjakan, lakukanlah. Ya, kadang-kadang kita tidak harus menyembah Tuhan dulu, bernyanyi dulu, bersorak-sorai dulu. Kalau bisa langsung aja, ya, itu ada seperti itu. Dan ada waktunya juga kita bersorak-sorai dulu, menyanyi Tuhan, menyanyi nyanyian pujian dulu, mengagungkan Tuhan, baru kita kerjakan. Kita tidak tahu juga saat kita menyembah Tuhan, tahu-tahu yang kita doakan sudah sembuh. Ya, kadang-kadang kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, yang sakit, yang dirasuk setan, manifest sendiri. Nah itu yang kita alami selama ini, ya kan, seperti itu. Jadi ada juga kalau memang Roh Kudus dia bilang, udah kerjakan aja dulu, nggak usah nyembah nyanyi. Nanti kalau udah sembuh pulih, baru kita bersorak-sorai. Ya. Itu beda-beda pengalaman Roh Kudus itu. Makanya jangan kita batasi kuasa Tuhan, saudara, ya. Makanya kalau kita fokus melayani Tuhan, kita serius pada saat itu. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, ada yang kita doakan, kita lepaskan orang yang dirasuk setan, itu ada keseriusan benar-benar. Jangan main-main, saudara, ya. Dulu mungkin banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami saat kita pelayanan pentahiran di kolam, ya. Mungkin ada yang ketawa ketiwi di situ, ada yang bercanda, nggak boleh, saudara, ya. Akhirnya pada saat itu kan ya diserang sama setan, ya, seperti itu. Lagi main-main, ini lagi ada pelepasan di air. Yang satu dua orang main-main, ketawa-ketawa, bercanda. Akhirnya kan ya dirasuk lah, seperti itu kan. Mungkin kita tahu waktu itu di Purworejo lagi main-main, ada 2 orang kayak gitu-gitu. Tahu-tahu ya diserang sama setan. Ada di Solo itu ada gambar apa istilahnya kayak naga kayak gitu, ya kan. Bukan gambar, patung, ya. Itu yang apa, ada kayak gambar patung ular sama nyeroki dulu di situ. Kita lagi pelayanan, memang ada kerasukan di situ. Karena mungkin dia nggak buka hati. Tim kita kerasukan, nyeroki dulu masuk lagi. Waduh. Yang dikerjakan itu lagi tim kita, ya. Sebetulnya kita sebagai hamba Tuhan malu, masa kita tim kemasukan roh setan. Ya kan? Orang-orang yang dilayani ya kaget juga. Kenapa timnya kemasukan roh kidul? Ya harus sama jangan. Makanya kita harus jangan main-main. Kalau kita sudah masuk dalam pelayanan, ya kita harus makanya fokus gitu. Ya. Harus standby, semangat di situ, tubuh dengan darah Yesus. Jangan lagi berreal di situ, jangan main-main. Ya. Karena yang lawan kita bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kayak Tuhan Yesus itu mengadakan mujizat pada saat itu, ya. Yang mengatakan, mana yang kamu bawa, yang ada padamu, itu hanya 5 roti Tuhan dan 2 ikan. Dan dia berdoa, dia menengadah pada Tuhan, dia mengucap syukur karena Tuhan Yesus itu dia punya belas kasihan. Makanya ada beberapa hal yang saya ambil firman Tuhan ini. Pertama, kita sebagai anak hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan ini, kita harus banyak berdiam diri, ya, di tempat yang sunyi. Maksudnya kita sering doa sendiri dengan Tuhan. Jadi itu perlu sekali. Dan kita juga perlu juga seperti ini, rame-rame untuk mengecas api Roh Kudus itu supaya api kita itu besar lagi, semangat kita itu semakin hari semakin menyala api Roh Kudus itu. Ya, itu pertama. Nah, kedua, apa yang ada pada kita, ya. Nah, itu firman Tuhan tadi mengatakan, apa yang ada padamu, ya. Murid dia bilang hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada pada kita, ya. Apa yang ada pada kita itu, ya, kita bisa mendoakan orang seperti itu. Ya, apa yang ada pada kita, hikmah dari Tuhan. Yang ada pada kita itu Tuhan Yesus, ya. Seperti itu. Yang ketiga, kita harus punya belas kasihan, ya. Tuhan Yesus itu punya belas kasihan. Jadi kita harus ada belas kasihan kepada orang yang kita layani. Jadi harus jangan kita apa istilahnya, ada orang itu loh tidak ada belas kasihan. Jadi yang ada apa ya, nuntut terus gitu, seperti itu. Tapi kita harus ada iba dulu, harus ada kasihan, berbelas kasihan bahwa orang ini harus perlu ditolong, seperti itu. Tolong Tuhan Yesus lewat kita, seperti itu, ya. Jadi ya itu makanya nanti mujizat itu bisa terjadi karena ada belas kasihan, ya. Kita keempat, kita
berdoa kepada Tuhan, dialah Tuhan, Kau yang mengadakan mujizat, dan sungguh luar biasa. Mujizat itu boleh terjadi. Semuanya dikasih makanan, bahkan lebih ya 12 bakul yang terjadi yang kita baca itu. Ada kelebihan makanan 12 bakul. Itu luar biasa Saudara. Enggak habis ya. Itu bahkan kelebihan apa yang dikasih makanan orang yang 5.000 orang laki-laki itu. Tidak termasuk perempuan dan anak laki-laki, anak-anak kecil gitu, seperti itu. Itu luar biasa. Kalau kita baca firman ini, itu sungguh luar biasa ya. Pada hari ini saya ajak teman-teman, ada masalah, ada problem, yang penting nomor satu, kita harus ke tempat yang sunyi, yaitu berdiam diri dulu. Kita berdoa dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan di kamar kita. Kita kunci kamar kita, kita berdoa. Mungkin bisa kadang-kadang pada saat itu 5 menit, tahu-tahu 10 menit atau setengah jam, tidak terasa udah sejam kita berdoa di situ. Kita bisa merasakan. Tapi orang yang tidak mau berdoa sendiri itu gelisah, aduh gimana ini kok lama sekali saya nggak bisa berdoa sendiri. Ada seperti itu. Kalau bisa bareng-bareng seperti ini, memang bareng-bareng seperti ini harus ada, tapi ada waktunya. Saya bilang tadi itu untuk menyendiri dengan Tuhan. Kita bisa utarakan isi hati kita kepada Tuhan ya, seperti itu. Contohnya kalau memang di rumah kita nggak bisa, ya pasti kadang-kadang ribut sana sini ya, nggak bisa berdoa. Makanya ada waktu-waktu kita pergi dari keramaian ya. Kita bisa di Ungaran ataupun di mana saja, atau di sini berdoa. Saya bilang tadi itu nggak usah jauh-jauh. Contohnya kita nggak punya ongkos ya, mending ke Raja Wali berdoa di sini. Contohnya sendiri atau berdua, bertiga di sini. Silakan pakai tempat ini, berdoa di sini. Ya. Apa pergumulan yang berat, ya silakan. Ya, itu nomor satu, berdoa dengan Tuhan. Nah, nomor dua tadi ada belas kasihan Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Ada Yesus dalam hati kita, kasih Yesus dalam hati kita. Ya. Jadi yang kedua tadi, apa yang ada pada kita ya? Yang ada pada kita itu Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau memang kita punya uang juga nanti, ya contohnya yang kita layani, contohnya orang miskin, apa kita nuntut kamu harus ngasih ya? Kalau enggak ya, apa yang ada pada kita, kita memberi. Contohnya ada makanan, ya kita kasih makan. Ya, seperti itu. Nomor 3 itu belas kasihan. Ya, nomor 4, ya mujizat boleh terjadi seperti itu, ya, luar biasa. Ya, ini Tuhan Yesus itu luar biasa yang dia lakukan semasa dia di dunia ya. Mujizat demi mujizat dan hal-hal yang aneh yang dia kerjakan itu yang tidak masuk akal, tidak masuk mata jasmani kita lihat, waduh, memang maksudnya nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus bisa nyatakan kuasanya seperti ini ya. Memberi ya, kamu harus memberi. Ya, ini juga harus memberi, hati yang memberi ya. Makanya kita imani tahun 2024 ini seperti tema kita tahun 2000 kemarin ya, Natal tahun 2023, biarlah terjadi di tahun 2024 ini. Waktunya Tuhan memberkati umatnya berlimpah-limpah. Waktunya Tuhan memberkati, kita ganti umatnya dengan nama kita masing-masing lah ya. Ayo kita baca bersama-sama. Kita ganti nama kita ya, yang umatnya ya, masing-masing nama kita dengan iman dan percaya. 1, 2, 3. Waktunya Tuhan memberkati dan berlimpah-limpah ya. Jadi umatnya ganti nama kita masing-masing ya. Oke, 3, 2, 1. Waktunya Tuhan memberkati umat berlimpah-limpah. Dia mengatakan, kata Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu, keadaan kita. Tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengering. Tentaraku yang besar kukirim ke antara kamu. Amin. Terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita rindu tema ini luar biasa saudara ya. Ya, waktu kita berdoa, waktu saya berdoa, Tuhan, apa yang Kau kehendaki di tahun 2024 ini? Ya ini kita rindukan waktunya Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Apa itu berkat apa? Bukan hanya uang saja, tapi segala hal. Ya, kita rindu juga jiwa-jiwa diberkati berlimpah-limpah. Nah, hati yang penuh dengan belas kasihan yang berlimpah-limpah juga. Ya, kita rindu bukan hanya yang biasa-biasa lagi, supaya orang juga diberkati berlimpah-limpah, orang yang ditahirkan, supaya banyak orang yang
Jadi saya melihat apa ya istilahnya, saya merasakan sendiri tantangan besar yang kita alami ya, walaupun kita tidak bersama-sama dengan Pak Iping ya. Mungkin selama ini kita masih ada kita andalkan lah ya Pak Iping ya. Kalau ada Pak Iping ya kita semangat seperti itu ya kan. Nah kalau wujudnya, contohnya tubuh jiwanya Pak Iping nggak ada, gimana kita andalkan? Makanya kita benar-benar andalkan Tuhan Yesus ya, lewat ajaran-ajaran lewat Pak Iping ya. Ya inilah waktunya kita harus bergerak seperti ini. Ya mungkin kita diuji. Kalau Pak Iping nggak ada di tempat, ya apakah kita masih mau melayani pekerjaan Tuhan, melayani pentahiran apa enggak gitu ya kan. Nah banyak orang-orang teman-teman kita ya di dalam roh saya seperti itu, karena masih melihat kalau nggak ada Pak Iping udahlah nggak ikut ya, kayak gitu seperti itu. Jangan saudara, kalau nggak ada Pak Iping ya kita harus maju terus. Kita nanti harus hanya kita WA aja ya, kita pelayanan pentahiran Pak ya, jadi dia dukung, nggak ada masalah saudara. Ada nggak ada dia ya kita tetap memberitahukan, kita harus maju terus ya, sampai kapanpun itu ya, sampai Tuhan memanggil kita masing-masing, sampai Pak Iping, Bu Maria memanggil Tuhan ya, kita harus mengingatkan, kita harus SMS WA ke dia bahwa kita melakukan pentahiran saudara. Kita hanya misalnya melapor aja ya, jadi mereka senang sekali ya, mereka senang banget kalau kita laporan, saya WA kita lagi pentahiran, wah maju terus ya, kami dukung dengan iman, kita dukung dengan mereka, dukung dalam doa walaupun mereka tidak hadir, tapi selalu mereka mendukung ya, dalam roh, dalam doa. Nah kita saat ini ya saatnya kita mengandalkan Tuhan saja. Makanya gembala yang baik itu adalah hanya Tuhan Yesus saudara. Kalau gembala di dunia ini ya Pak Iping, Bu Maria ya, itu yang gembala di dunia, tapi gembala yang luar biasa Tuhan Yesus yang luar biasa lewat Pak Iping, Bu Maria. Kayak kita juga sekarang mulai mandiri ya, mulai mandiri belajar sekarang, tanpa Pak Iping, Bu Maria kita bisa melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ajaran-ajaran Tuhan Yesus lewat Pak Iping ya, kita melakukan saat ini, kita bergerak ya. Kita tidak melihat lagi teman-teman yang kiri kanan ya. Kita bersyukur siapapun yang maju silahkan maju, melakukan pentahiran silahkan, mangga. Yang penting di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ya, pasti Tuhan Yesus dimuliakan ya. Makanya ada aja kendala-kendala ya, kita sudah semangat ya, kolam yang di Sultan Raja yang kita harapkan murah ada aja kendala ya. Makanya kadang-kadang murah tapi nggak bisa dipakai ya. Makanya sekarang udahlah, walaupun harganya juga berapa, yang penting mah ya ada kerinduan kita, ada orang yang rindu ditahirkan. Harga itu nggak usah dipikirkan lagi seberapa juga. Makanya sekarang memang dulu kata Pak Iping ya berleha-leha ya, gratis ya, dulu gratis waduh. Tapi mereka nggak mau ditahirkan. Sekarang harganya udah mahal ya mau, terpaksa ya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Makanya waktunya sekarang harganya tidak dilihat lagi seberapa harga kolam, yang penting Tuhan Yesus tolong kami, banyak orang yang ditahirkan, dilepasi dari segala sakit penyakit ya, roh jahat ya. Harga itu nggak ada masalah lagi ya, itu yang kita rindukan ya. Kita rindu yang di Sutaraja murah yang nggak bisa dipakai ya. Ya kita bersyukur lah ya, lewat pelayanan kita di sana hotel itu diberkati ya, diberkati itu luar biasa ya. Dulu itu kan sempat sepi kan, sepi banget itu ya. Itu iman kita ya, kita doakan, setelah kita pakai ya kita doakan juga Tuhan berkati kolam itu, dan sekarang mereka diberkati sampai saat ini diberkati ya. Karena penuh terus katanya, belum bisa dulu itu lain katanya. Tadi Pak Budiman dia WA balik lagi, dia kirim WA-nya si Pak Eko itu ya, katanya belum bisa dulu, hotel lagi penuh, tidak bisa dulu Pak ya. Ya nggak apa-apa, kita harus sabar aja, harus sabar, dan kita minta hikmat dari Tuhan juga gimana Tuhan bawa kita. Kayak saya bilang tadi itu, kalau harga itu tidak ada masalah, yang penting orang-orang yang rindu ditahirkan ya, puji Tuhan, yang penting ada kolam yang dipakai, harga mah nggak ada masalah ya. Mungkin itu aja firman Tuhan pada hari ini. Kita harus banyak menyendiri di hadapan Tuhan saat ini. Nomor satu,
menyendiri di hadapan Tuhan di kamar kunci pintu. Nomor 2, ya, apa yang ada pada kita, ya, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan itu. Ada hati belas kasihan dan memberi waktu kita, memberi. Kalau kita punya sesuatu, kita harus memberi. Apa yang ada pada murid-murid pada saat itu, 5 roti 2 ikan, mereka memberkati, Tuhan Yesus memberkati, berdoa, dan Tuhan nyatakan mujizat yang luar biasa. Ya, dahsyat banget, dan mujizat terjadi itu, dan ada lebih 12 bakul makanan pada saat itu. Dan makanya tidak ada mustahil bagi Tuhan, supaya tahun 2024 ini juga apa yang kita kerjakan selama ini, waktunya lah Tuhan memberkati kita semua, amin. Baik, kita butuh dana juga, ya, kita butuh dana ekonomi supaya Tuhan memulihkan kita, dan biarlah dana ini juga kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kita nanti udah diberkati Tuhan, ya udah lupa, ya, berfoya-foya, jalan-jalan, goodbye, gitu, seperti itu. Tidak, kita tetap ingat kasih Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah memberkati kita, ada ekonomi kita lebih, kita memakailah untuk pekerjaan Tuhan. Itu lebih bagus daripada kita, ya, jalan-jalan, foya-foya, artinya kita lupa kasih Tuhan. Ya. Makanya beberapa tahun ini kita diperhadapkan, ada ujian, ada halangan, ada rintangan yang kita hadapi, ya, supaya kita selalu mengingat akan kasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada lagi yang bersaksi atau yang diseringkan, mungkin ada cerita-cerita baru mengenai Tuhan Yesus luar biasa. Gimana Pak si Aturi? Udah lama, ya. Gimana selama ini? Ada perkembangan? Ada Pak. Ada. Ya. Kenapa bisa datang hari ini? Ada dikasih tahu atau gimana? Gak ada kasih tahu, cuman tergerak aja Pak. Tergerak, ya? Pengen datang. Gak dikasih tahu sama Budiman kan? Pak Tapu enggak? Gak ada. Nomor WA-nya ada nggak? Ya Budiman ada. Enggak, Pak ini. Mas Ada. Antri ada. Ada. Jadi masukin nanti di grup gitu. Iya Pak, dari kemarin suruh minta masukin ke grup sama. Ya, nomornya berapa? Makanya kadang-kadang kalau ada apa-apa mending ke saya biar cepat gitu. Siapa? Ya kadang-kadang kalau ketemu mungkin sibuk, lagi sibuk kampanye dia kan ikut sebagai tim. Iya. Jadi Relawan, ya? presiden dia. Hah? Jadi presiden. Nomor WA-nya berapa biar nanti saya masukin dulu, ya. 0813 Sebentar, ya. 0813 50 28 50 28 28 0053. 0053. Iya. Pak siapa namanya? Sianturi. Sianturi Pak. Ada cerita yang lain? Ada kesaksian lain gimana? Ya kemarin kita sudah melayat, ya. Jadi sekarang kita sudah bergerak aja, siapapun berapa orang, ya. Ini, ya, nggak usah kita
kita tubuh-tubuh yang lain ya. Jadi makanya kemarin itu saya masukin itu, mungkin ada yang nggak bisa, mangga masukin di ini biar cepat